Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Kita di sini punya 4 bahasan pokok yang ingin kita bahas di otonomi daerah. Yang pertama itu adalah konsep otonomi daerah, yang kedua dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah, yang ketiga tujuan dan prinsip otonomi daerah, yang keempat aspek otonomi daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada pengertian otonomi daerah. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Pada bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari kata autos dan namos, mempunyai arti sendiri, serta namos memiliki arti aturan atau undang-undang, sehingga otonomi daerah bisa diartikan dengan kewenangan untuk mengatur mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Nah, sedangkan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus serta urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu ada konsep. Nah, dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diutamakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada 4 prinsip di bawah ini. Yang pertama, pelaksanaan pemberian otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni mengokohkan negara, kesatuan, dan mempertinggi kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah pembagian otonomi daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Kemudian 3, asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama, dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula pada pelaksanaan tugas atas pembantu. Nah, kemudian yang keempat, pemberian otonomi daerah adalah untuk menyatakan daya guna efektivitas dan hasil guna efisiensi. Nah, kemudian di sini ada definisi otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama itu dari Prof. Dr. Ateng Syafruddin SH. Dia berbicara bahwa otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas, atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Nama saya Rizky Ahmad Saputra dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama ada dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Yang kedua ada tujuan otonomi daerah. Yang ketiga ada prinsip otonomi daerah. Dan yang keempat ada aspek otonomi daerah. Yang pertama ada dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Di sini ada beberapa dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat ada UU nomor 31 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang kelima ada UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di pembahasan kedua ada tujuan otonomi daerah. Nah, yang pertama adalah pemerataan wilayah daerah. Yang kedua ada pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga ada keadilan nasional. Yang keempat adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kelima adalah pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam ada menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di pembahasan ketiga ada prinsip otonomi daerah.
Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi luas, yang artinya di luar urusan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah diberi kewenangan seluas-luasnya karena daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua ada otonomi nyata. Nah, yang artinya yaitu sesuai dengan situasi objektif wilayah masing-masing di mana situasi dan kondisi wilayah tersebut akan berbeda satu sama lain. Daerah diberi kebebasan, kewenangan, dan kewajiban yang dilaksanakan secara nyata sesuai dengan kekhasan daerah yang dikuasainya. Yang ketiga ada prinsip otonomi tanggung jawab, yang artinya pemberian wewenang dan tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab harus ditegakkan oleh pemerintahan daerah yang mengembangkan tugas dan kewajibannya. Yang keempat ada aspek otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada aspek ideologi. Otonomi daerah, nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua ada aspek politik. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Yang ketiga, aspek ekonomi. Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang keempat ada aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku, bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya, serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan pusat terhadap keberagaman daerah merupakan suatu nilai bagi eksistensi daerah. Yang kelima ada aspek pertahanan dan keamanan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memantapkan kondisi ketahanan daerah dalam kerangka ketahanan nasional. Pemberian kewenangan kepada daerah akan menumbuhkan kepercayaan daerah terhadap pusat. Masuk ke pembahasan isu kontekstual dari kelompok kami, yaitu adanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari 2001. Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi atau otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya menegaskan tujuan dari penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah saat ini merasa desentralisasi namun tidak untuk masyarakatnya. Masyarakat sesungguhnya memiliki kedaulatan. Masyarakatlah subjek pembangunan yang mempunyai kewenangan sehingga penting memiliki kesadaran bahwa setiap kebijakan yang diambil memerlukan keterlibatan lokal. Kondisi pembangunan dewasa ini, pemahaman otonomi daerah menggunakan konsep delivered development bahwa setiap pembangunan yang diantarkan menjadi proses tercapainya tujuan pembangunan itu tersebut. Selama ini masyarakat hanya dipandang sebagai objek yang menerima pembangunan, bukan subjek yang melakukan pembangunan. Kondisi demikian, pemerintah hampir tidak menggunakan powernya untuk melakukan pembangunan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan. Padahal kesejahteraan adalah fokus dalam pembangunan. Menghayati kondisi pembangunan demikian tentu tidak lepas dari capaian kesejahteraan sosial. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah, dan meningkatnya jumlah anak kurang gizi merupakan prestasi buruk dari pertumbuhan kesejahteraan sosial kita. Tahun 2017, Indonesia tercatat dengan banyak penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin sampai tahun 2017 tersebut mencapai 27,77 juta. Baik, analisis dan pemecahan masalah. Dari perspektif pembangunan lokal, desentralisasi atau otonomi daerah perlu pembenahan. Yang pertama, perlunya mendefinisi peran negara atau pemerintah yang selama ini cenderung lebih banyak menyetir rakyat. Pemerintah sebagai katalis sebaiknya fokus mendorong partisipasi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Kedua, pemberdayaan warga perlu dilakukan karena posisi warga atau masyarakat dipahami sebagai konstituen. Konstituen yang dimaksud warga atau masyarakat telah pemegang kendali kedaulatan. Ketiga, mengembangkan kepedulian swasta yang tentunya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR
sebagai izin sosial dan etika bisnis setiap perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memiliki izin operasi akan memperhatikan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan pemberdayaan warga sekitar. Untuk mengubah ini memang perlu pemikiran-pemikiran inovatif dan program-program kesejahteraan sosial yang strategis. Semuanya bersumber pada rakyat. Masuk ke kesimpulan kelompok kami, yaitu membahas otonomi daerah. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini sangat berdampak positif untuk setiap daerah-daerah karena dapat memajukan suatu daerah seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tersebut, mengurangi kesenjangan antara daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Nah, saran dari kami yaitu yang pertama, saran kami lebih dipertegas di APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, agar tidak ada kecurangan seperti kasus korupsi. Saran kedua, lebih ditingkatkan di bagian sosialisasi terhadap daerah-daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.